Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahyuda Pratama dari kelas 2 IPNJAS 2019 NPM 192191177. Di sini saya akan memaparkan materi apa saja yang dimaksud dengan proses belajar gerak. Yang selanjutnya ada apa saja yang dimaksud dengan kondisi belajar gerak. Nah, kita masuk saja ke materi yang pertama, yaitu proses belajar gerak. Nah, proses belajar gerak bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan berlangsung dalam 3 tahapan atau 3 fase. 3 fase belajar gerak menurut FITTS dan Ponser. Nah, ada tiga fase. Yang pertama fase kognitif, yang kedua ada fase asosiatif, dan yang ketiga ada fase otonom. Nah, untuk fase kognitif, yaitu fase kognitif merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Nah, di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulang kali. Nah, pada fase ini aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana harus melakukannya. Nah, yang kedua ada fase asosiatif. Nah, fase asosiatif merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan, yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah dalam hal rangkaian gerak yang bisa dilakukan oleh pelajar. Nah, pada fase asosiatif, pelajar sudah sampai pada taraf merangkai bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Pada fase asosiatif ini, dengan cara melakukan rangkaian gerak secara berulang-ulang kali, penguasaan atas gerakan-gerakan akan semakin meningkat. Nah, yang ketiga ada fase otonom. Nah, fase otonom merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Nah, pada fase ini pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tertinggi. Nah, pelajar bisa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Gerakan bias dilakukan secara otonom, artinya bahwa pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat yang bersamaan dia harus melakukan aktivitas lain. Nah, gerakan yang otomatis adalah gerakan yang bias dilakukan seperti yang bisa dilakukan secara otomatis, adalah gerakan yang bisa dilanjutkan seperti yang dikehendaki maupun ia tidak memikirkan unsur-unsur bentuk-bentuk gerakan yang ingin ia lakukan. Misalkan pada permainan sepak bola yang sedang mendribling. Nah, begitu ia mengamati bahwa bola akan direbut oleh lawan, maka secara otomatis ia akan menjauhkan bola tersebut, baik dengan cara mendribling lebih cepat ataupun dengan membelokkan bola atau capping. Nah, materi yang selanjutnya adalah kondisi belajar gerak. Nah, kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Nah, keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang mengaruhi atau yang dikenankan pada diri pelajar. Nah, kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal yang masing-masing meliputi beberapa kondisi. Nah, di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama ada kondisi internal. Kondisi internal adalah keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung. Nah, pada proses belajar gerak, pelajar perlu berusaha mengingat bentuk bagian-bagian gerak yang dipelajari. Nah, terus pelajar juga harus berusaha mengingat urutan rangkaian dari bagian-bagian gerakan dalam keterampilan secara keseluruhan. Nah, yang kedua ada kondisi eksternal.
Nah, kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah keadaan luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Nah, kondisi internal yang utama dalam belajar gerak adalah berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru ataupun pelatih. Nah, stimulus tersebut diberikan dalam berbentuk pemberian penjelasan gerak, pemberian contoh gerak, Nah, penjelasan gerak mengenai gerakan atau disebut dengan sajian instruksi verbal perlu diperhatikan oleh guru secara singkat dan jelas dengan menggunakan kata-kata yang sederhana agar pelajar dapat mudah mengerti apa yang dijelaskan oleh guru atau pelatihnya. Yang selanjutnya ada pemberian contoh gerak. Nah, pemberian contoh gerak merupakan rangkaian dari pemberian penjelasan gerakan. Nah, pemberian contoh gerak akan memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai apa dan bagaimana gerakan seharusnya dilakukan. Nah, contoh gerakan sebagai model yang akan ditiru oleh pelajar seharusnya dilakukan dengan benar dan diulang-ulang beberapa kali untuk memberikan kesempatan memahami. Nah, apabila gerakan cukup rumit, hendaknya ditunjukkan unsur-unsur pokoknya dan kunci gerakan yang bisa mempermudah gerakan. Nah, yang selanjutnya pada awal mempraktekkan gerakan yang baru, pelajar kadang mengalami kesulitan. Nah, tetapi dengan mempraktekkan berulang-ulang kali, kesulitannya akan berkurang dan penguasaan gerak semakin meningkat. Meningkatnya penguasaan gerak keterampilan bisa ditandai dengan indikator-indikator. Nah, ada beberapa indikator yang bisa mengingatkan penguasaan gerakan keterampilan. Nah, yang pertama ada prinsip pengaturan giliran. Yang kedua ada gerakan semakin terkontrol sesuai dengan kemauan. Yang ketiga ada kesalahannya gerakan semakin berulang. Yang keempat ada penampilan terbaiknya bisa tercapai semakin konsisten. Nah, agar peningkatan penguasaan keterampilan gerakan bisa dicapai secara optimal, perlu dilakukan aturan kondisi praktek yang baik melalui pemberian instruksi yang tepat. Nah, ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam pengaturan kondisi praktek. Yang pertama ada prinsip pengaturan giliran. Nah, pengaturan giliran adalah mempraktekkan gerakan akan berpengaruh terhadap kecepatan peningkatan penguasaan gerak. Nah, kepada semua pelajar perlu diberikan kesempatan yang cukup secara merata jangan sampai ada yang memperoleh giliran terlalu berlebihan dan ada juga yang terlalu berkerangan. Nah, itu tidak baik. Nah, dalam hal semacam itu, pelatih perlu mengendalikan kepada yang terlalu bersemangat, diarahkan agar bisa mengatur pemanfaatan tenaganya secara efisien tanpa menjadikan semangatnya menurun. Sedangkan yang terlalu pasif perlu diberi motivasi agar mau berlatih lagi. Nah, pengaturan giliran erat kaitannya dengan pengaturan beban belajar atau beban latihan. Dalam hal ini ada dua model acara pengaturan giliran, yaitu distributed condition. Nah, itu merupakan prinsip pengaturan giliran mempraktikkan gerakan di mana diadakan pengaturan waktu untuk praktik dan waktu untuk istirahat secara bergilir. Nah, ada massed condition. Dalam prinsip mengatur giliran mempraktikkan gerakan di mana pelajar harus mempraktikkan gerakan secara terus-menerus tanpa diselingi istirahat. Nah, sebagai model pengaturan giliran praktek yang ditujunya untuk menguasai gerakan keterampilan. Nah, model distributed condition efektif dibanding model massed condition. Nah, kedua ada prinsip beban belajar meningkat. Nah,
Perlu mengingat beban belajar gerak dapat diwujudkan dalam bentuk pengaturan materi belajar. Nah, dimulai dari yang mudah ke yang sukar, dimulai dari yang sederhana ke yang kompleks, dimulai dari gerakan yang kurang memerlukan tenaga ke yang lebih banyak memerlukan tenaga. Yang ketiga ada prinsip praktek bervariasi. Nah, di dalam belajar gerakan, mempraktekkan gerakan merupakan tahapan belajar yang paling berat karena harus melakukan aktivitas fisik yang cukup lama. Nah, di samping faktor kelelahan, faktor kejenuhan juga yang merupakan hambatan belajar yang paling besar. Nah, jadi harus bervariasi agar siswa atau pelajar tidak mudah jenuh dalam memperhatikan materi yang akan disampaikan. Nah, yang keempat ada prinsip permainan pemberian motivasi dan menyemangati. Nah, untuk seseorang yang melakukan suatu dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan, seorang mau berbuat sesuatu apabila didorong oleh adanya alasan tertentu. Demikian juga dalam belajar gerak. Nah, motivasi yang dinilai paling kuat adalah motivasi yang bersifat intrinsik, yaitu yang timbul dari dalam diri pelajar sendiri. Walaupun motivasi intrinsik adalah yang lebih baik, namun motivasi ekstrinsik tetap harus diberikan kepada pelajar. Prinsip pemberian hadiah atau pemberian hukuman bisa tercapai, bisa diterapkan juga untuk motivasi, dan juga bisa juga melakukan pujian, penghargaan, dan pengakuan atas prestasi yang telah dicapai. Yang selanjutnya ada penyampaian umpan balik. Nah, umpan balik adalah informasi yang diperoleh oleh pelajar setelah mempraktikkan gerakan mengenai benar atau salahnya gerakan yang telah dilakukan. Nah, umpan balik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada umpan balik internal, yaitu umpan balik yang diperoleh secara langsung pada saat gerakan dilakukan. Yang kedua ada umpan balik eksternal, yaitu umpan balik yang diperoleh melalui informasi yang didengar. Pemberitahuan umpan balik adalah penting, tetapi hendaknya dilakukan secukupnya saja, karena apabila terlalu banyak umpan balik bisa menjenuhkan bagi pelajar. Nah, secara kognitif sebenarnya pelajar juga sudah tahu kesalahannya, jadi jangan terlalu berlebihan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.